Halo semua, kami dari kelompok 3 kelas AKMB ingin menjelaskan mengenai analisis strategi pemasaran UMKM Mitra Cabai Hijau untuk masuk ke bisnis internasional. Nama saya Flynn Tansa. Nama saya Daniel Lim. Nama saya Ruby Safira. Saya Sri Wahyuni. Kita akan membahas tentang analisis 4P. 4P terdiri dari produk, price, place, and promotion. Produk merupakan barang atau merek yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen untuk digunakan. Analisis produk ini juga sangat berguna demi kelangsungan dan kesuksesan sebuah usaha. Seperti contohnya Mitra Cabai Hijau menawarkan menu utama mereka yaitu ayam cabai hijau yang memiliki ciri khas tersendiri. Mitra Cabai Hijau sendiri juga sedang menginovasi menunya agar dapat berkembang dan dapat dikenal oleh kalangan dunia. Tujuan Mitra Cabai Hijau menginovasi produknya dan menambahkan menu-menu baru lainnya, yaitu agar Mitra Cabai Hijau dapat bersaing bisnis dengan restoran-restoran lainnya yang sudah terkenal. Alasan kami memilih ayam cabai hijau sebagai menu utama kami yaitu karena kebanyakan orang Singapura tidak menyukai pedas. Kami akan mengenalkan rasa enaknya cabai hijau yang dicampur dengan ayam dan memiliki cita rasa khas Indonesia kepada masyarakat Singapura. Kemudian analisis yang kedua yaitu price atau harga. Harga yang ditawarkan kepada konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis. Karena seorang wirausaha juga harus menyesuaikan harga dengan lingkungan sekitar dibukanya usaha tersebut. Seperti contohnya Mitra Cabai Hijau, karena menjual di Singapura, Mitra Cabai Hijau juga dijual dengan menggunakan dolar Singapura. Harga yang ditawarkan Mitra Cabai Hijau di Singapura juga tergolong sangat murah, sekitar 2 hingga 8 dolar. Kemudian yang ketiga, place atau tempat. Karena dengan lokasi yang strategis, bisnis akan berjalan dengan lancar dan makin banyak pelanggan yang mengenal bisnis tersebut. Seperti contohnya Mitra Cabai Hijau. Mitra Cabai Hijau membuka bisnis di Jurong Point, Singapura. Mengingat lokasi tersebut merupakan pasar malam yang banyak didatangi oleh turis-turis asing. Kemudian yang terakhir, promotion atau promosi. Promosi sangat penting karena dapat memperluaskan atau memperkenalkan produk Mitra Cabai Hijau dan merek Mitra Cabai Hijau ini kepada kalangan dunia. Seperti contohnya Mitra Cabai Hijau akan mempromosikan secara fisik dengan cara mempromosikan cabai hijau dan ayamnya kepada pelanggan-pelanggan yang sedang jalan di MRT. Kemudian akan membagikan brosur dan menempelkan poster di halte. Kemudian kami juga akan mengeluarkan biaya untuk memasang iklan di televisi agar dapat menyebarluaskan merek Mitra Cabai Hijau ini dan banyak pelanggan yang datang. Bisnis adalah suatu kegiatan jual beli barang maupun jasa untuk mendapatkan suatu keuntungan, sedangkan internasional adalah bangsa atau negara yang ada di dunia. Jadi kesimpulannya, bisnis internasional adalah suatu kegiatan jual beli barang maupun jasa untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan proses yang melibatkan dua negara atau lebih. Beberapa metode untuk masuk ke bisnis internasional. Yang pertama ada kerjasama operasi, yang merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua perusahaan untuk mendirikan bisnis yang dimiliki bersama dengan salah satu model usaha adalah bisnis lokal. Kedua perusahaan tersebut kemudian membangun bisnis baru dengan tim manajemen dan berbagi kendali atas usaha gabungan. Yang kedua ada ekspor. Ekspor adalah penjualan langsung barang atau jasa ke negara lain. Yang ketiga ada lisensi. Lisensi ada perizinan untuk perusahaan lain untuk menggunakan properti dengan membayar sejumlah biaya agar mendapatkan hak menggunakan properti. Yang keempat ada trading. Trading adalah bisnis dagang berbagai jenis produk yang dijual untuk keperluan konsumen, bisnis, atau pemerintah. Yang kelima ada waralaba. Waralaba hampir sama dengan lisensi, yang dimana hak kekayaan intelektual dijual kepada penerima waralaba. Tetapi aturan tentang bagaimana penerima waralaba menjalankan bisnis sangat ketat, seperti semua proses harus diikuti dengan benar. Yang terakhir ada anak perusahaan, yang dimana anak perusahaan adalah perusahaan yang sebagian persen dikuasai oleh perusahaan lain dengan perusahaan induk sebagai pemegang kendali, yang biasanya disebut dengan induk perusahaan atau holding company. Dari beberapa metode yang telah dipaparkan sebelumnya, metode yang digunakan dalam usaha Mitra Cabai Hijau adalah joint venture atau kerjasama operasi, yang dimana pemilik Mitra Cabai Hijau ibu Lila bekerjasama dengan UMKM Malaysia Boleh yang terletak di Jurong untuk memasarkan produk masuk bisnis internasional. Tentu saja karena metode yang digunakan oleh joint venture, maka Ibu Julita akan membagi laba yang diperoleh sebanyak 60% kepada Malaysia Boleh. Karena di sini Malaysia Boleh sebagai pihak pertama sehingga mendapat laba yang lebih besar. Dan kerjasama dalam usaha ini akan dijalankan selama 2 tahun. Kepemilikan bisnis. Dalam membentuk sebuah bisnis, terdapat jenis-jenis kepemilikan bisnis yang menentukan siapakah yang berhak untuk memegang kendali atas sebuah perusahaan, seperti perusahaan perseorangan, persekutuan, dan perseroan. Kepemilikan bisnis dari Mitra Cabai Hijau yang semulanya merupakan perusahaan perseorangan menjadi persekutuan. Hal ini disebabkan untuk memasuki bisnis internasional, Mitra Cabai Hijau bekerja sama dengan perusahaan di Singapura, yakni Malaysia Boleh. Oleh karena itu, dalam pembagian laba untuk usaha joint venture ini akan dibagi sesuai porsi yang telah ditandatangani di kontrak, yaitu dengan memberikan laba yang lebih besar kepada Malaysia Boleh karena menempati lokasi terdahulu dengan porsi 60% dari laba yang didapatkan dan 40% laba sisanya akan dibagi kepada Mitra Cabai Hijau. Strategi pemasaran bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu media sosial dan secara langsung. Jika pemasaran melalui media sosial akan dilakukan dengan cara endorsement, iklan, dan promosi menggunakan aplikasi seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Sedangkan jika secara langsung, maka menggunakan brosur dan juga spanduk. Kesimpulannya adalah, UMKM Mitra Cabai Hijau dirancang untuk menggunakan metode joint venture untuk melaksanakan ekspansi bisnis ke dunia internasional bersama dengan UMKM Malaysia Boleh yang terletak di Singapura. UMKM Mitra Cabai Hijau dan UMKM Malaysia Boleh akan menjalankan bisnis dalam kurun waktu 2 tahun. Saran untuk UMKM Mitra Cabai Hijau dan UMKM Malaysia Boleh apabila menjalankan joint venture adalah untuk menyiapkan strategi yang tepat, mengetahui peraturan negara yang akan menjadi lokasi bisnis, mempertimbangkan segala keputusan dengan matang sehingga tidak ada kesalahpahaman atau kerugian bagi pihak UMKM Mitra Cabai Hijau ataupun UMKM Malaysia Boleh.